Tadi Nili mau di rumah, mau malaman apa? Saya kalau itu dari rumah langsung ke sini. Karena mau melihara acara tadi bagi ada tentang lagi. Ini langsung dengan yang mengajukan pertanyaan dari Iya. Sebelumnya perkenalkan ya Pak ya, nama saya Triono. Saya kebetulan saat ini sedang mengerjakan tugas akhir untuk karya ilmiah semester 7. Saya ambil jurusan ilmu pemerintahan, kemudian di UT Purwokerto. Nah, adapun maksud dan tujuan saya hari ini ingin konfirmasi, melakukan wawancara terkait proses pembangunan Indonesia Pendidikan. Itu sebagaimana di pedoman wawancara ada beberapa poin. Yang poin utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Seperti itu yang terbagi dalam beberapa pertanyaan. Dalam hal ini nanti akan saya pertanyakan kepada Bapak selaku TPK, tim pelaksana kegiatan Desa Gunung Tiga seperti itu. Mohon waktunya nih Pak. Ya, terima kasih atas kehadiran Mas Triono dalam rangka untuk mencari informasi ya. Iya, untuk melengkapi data. Melengkapi data berkaitan dengan Tugas akhir karya ilmiah. Silakan. Ya, kita ke poin yang pertama Pak terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur. Terus menurut Bapak itu bagaimana sih proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Gunung Tiga khususnya dalam 5 tahun terakhir periodenya Bapak seperti itu? Terima kasih. Untuk perencanaan biasanya kan kita melaksanakan kegiatan musyawarah dusun ya. Musyawarah dusun dari masing-masing dusun itu biasanya kan mengajukan berbagai usulan ya yang berkaitan dengan pembangunan fisik khususnya. Di dusun itu yang kurang itu hal apa saja. Lalu dari setelah terkumpul data itu biasanya nanti kan dari setiap dusun nanti kita mengadakan musrenbangdes ya, musyawarah rencana pembangunan desa. Dari musrenbangdes itu berarti nanti dari setiap dusun itu nanti memperjuangkan ya, memperjuangkan tentang programnya dari dusun mereka masing-masing. Setelah itu nanti dari hasil musyawarah yang dilaksanakan di desa itu secara umum dari setiap dusun itu nanti ada hal yang berkaitan dengan prioritas mana yang lebih utama, yang maksudnya di situ adalah lebih banyak dimanfaatkan oleh warga, bukan hanya satu dusun saja tapi beberapa dusun, sehingga ada prioritas utama. Nanti berarti ada prioritas lain yang tentunya berkaitan dengan pembangunan yang direncanakan. Oke, ada gambaran pada intinya alurnya adalah dari dusun ke desa, dari desa nanti diperhitungkan secara prioritas dan kebutuhannya seperti itu nih Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, infrastruktur apa yang menjadi prioritas tadi berarti sudah, jadi berdasarkan hasil mutus mekanismenya juga tadi disampaikan, kemudian berarti menurut Bapak sejauh mana masyarakat dilibatkan seperti itu? Untuk masyarakat di desa itu dilibatkan dalam partisipasi itu harapannya sepenuhnya. Partisipasi masyarakat itu dilibatkan sepenuhnya dalam rangka untuk mendukung yaitu pembangunan itu bisa berjalan lancar. Makanya biasanya masyarakat itu ada swadaya dari masyarakat yang diprioritaskan juga ya, swadaya masyarakat dilibatkan juga. Misalnya pembangunan fisik anggarannya mungkin 100 juta atau apa, biasanya masyarakat itu mungkin dihitung juga untuk swadayanya partisipasi. Masalah setelah dihitung partisipasinya itu keluar atau tidak itu berarti tergantung partisipasi masyarakat dalam membangun di wilayahnya.
wilayahnya itu. Oke, berarti ini Pak terkait tadi ya partisipasi itu lebih ke tadi kan pelibatan ada swadaya dan sebagainya. Ya. Pelibatan itu berarti secara fisik nanti dilibatkan dalam proses pembangunan. Ya. Kemudian tadi berarti musyawarah itu dilibatkan di pengusulan seperti itu Pengusulan program. Pengusulan program dari setiap dusun. Berarti ini Pak menindaklanjuti tadi karena Pak masyarakat juga dilibatkan ya. Berarti kan ada peran masyarakat juga. Nah, berarti nilai dari usulan masyarakat itu seberapa berpengaruh sih di Musrembang Des itu khususnya? Untuk usulan dari masyarakat itu sangat berpengaruh ya, karena dari masyarakat itu biasanya kan ada sesuatu hal yang diminta ya. Misalnya di Blok Kerajaan misalnya, di situ misalnya kekurangan kekurangan kebutuhan air bersih, maka otomatis dari warga masyarakat di situ itu memang antusias untuk mengusulkan supaya direalisasikan. Berarti mereka sangat, ya boleh dikatakan apabila mereka mengusulkan itu hampir di atas 85% masyarakat itu aktif untuk supaya programnya itu direalisasikan. Program berasal dari usulan masyarakat. Berarti identifikasi itu bisa dikatakan berdasarkan usulan masyarakat nih Pak. Ya. Selanjutnya nih Pak terkait dengan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur apa yang telah direalisasikan 5 tahun terakhir. Mungkin bisa ambil dari jalan itu ada mana saja, titik-titiknya, kemudian misalnya pengairan itu ada di mana seperti itu. Ya, terima kasih untuk yang kita mulai dari setiap dusun dulu ya. Dari setiap dusun untuk dusun Sibuludoko ya. Untuk dusun Sibuludoko berarti waktu itu kan jembatan itu sangat rusak ya. Jembatan sangat rusak, tidak bisa dilewati kendaraan truk atau mobil, hanya bisa dilewati kendaraan motor. Itu kan akhirnya dibuatkan jembatan, karena jembatan itu termasuk hal yang sangat vital untuk menunjang perekonomian. Itu jembatan yang mobilisasi. Yang itu yang jembatan di Sibuludoko. Tahun pinten Pak? Tahun 2000 berapa sih ya? 2000 ya, sekitar sudah hampir 3 tahun ini. Berarti 2023 mungkin ya? Kurang lebihnya 2023. 2023. Kemudian berikutnya kaitan dengan daerah Sibuludoko itu kan juga kekurangan sumber mata air ya. Ketika di bulan Agustus September itu memang kesulitan, banyak orang-orang Sibuludoko yang juga kelihatannya membeli air itu ya, airnya dengan usulan masyarakat Sibuludoko, airnya itu kan dibuatkan bak penampung air yang debitnya lebih besar, embung air ya, yang diharapkan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat RT 1, 2, dan 3. Tahunnya Pak untuk embung air? Tahunnya itu sekitar 2021 apa ya? 2021. Sekitar 2021. Embung air itu kan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lain seperti PE dan sebagainya, supaya air itu bisa tersalurkan ke setiap rumah warga ya, ke setiap rumah warga. Untuk berikutnya juga tentang penerangan jalan ya. Penerangan jalan juga itu diusahakan supaya masyarakat itu lebih antusias mereka melakukan aktivitas. Apabila mereka melakukan aktivitas yang memerlukan waktu malam dan sebagainya kan tidak kesulitan untuk jalan itu ya. Itu diantaranya untuk penerangan jalan. Penerangan jalan berikutnya juga tentang pembangunan rumah tidak layak huni. Pembangunan rumah tidak layak huni itu kan memang anggarannya itu tidak dari desa, tapi
bantuan dari provinsi ya. Bantuan dari provinsi itu rumah-rumah yang rumah-rumah penduduk yang kurang layak itu ya, akhirnya mereka dilakukan perbaikan. Lalu juga jalan ya, jalan rapat beton itu juga diusahakan, tapi untuk si Buludoko belum semuanya terjangkau untuk masalah jalan, baik ke gang-gang warga ataupun jalan utama penghubung antar desa Gunung Tiga dengan desa yang lain. Berarti kalau secara keseluruhan untuk desa Gunung Tiga dalam 5 tahun terakhir, berarti tadi untuk ini kan di daerah Buludoko ya, karena ini konteksnya Gunung Tiga, mungkin bisa dilengkapi apa saja jalan, berarti melingkup mana saja Pak? Untuk jalan yang sudah terselesaikan ya. Iya. Untuk jalan yang sudah terselesaikan semuanya 100% berarti untuk Duku Mrengmang itu sudah Kemudian 100% pembangunannya. Untuk Duku Ringin itu sekitar 50%. 75% ada 75% untuk pengaspalan, karena itu belum ya. Pengaspalan, kalau rapat beton belum. Pengaspalan itu ya maksudnya. Si Bulu Desa mungkin tahu. Untuk si Bulu Desa sekitar berarti untuk jalan utama itu berarti hampir 95. Rabat ya? Rapat beton untuk si Bulu Desa 95%. Tengah-tengah balai desa mana Pak? Ikutnya? Untuk balai desa itu ikutnya Duku Ringin. Okay. Duku Ringin itu berarti ya hampir 95% ya, yang belum kan hanya sedikit. Program lain mungkin irigasi. Program lain irigasi itu berarti di Duku Kenteng. Irigasi Duku Kenteng. Ya, anggaran provinsi itu. Program irigasi untuk mengairi lahan pertanian sekitar hampir 20 hektar kayaknya. Lahan pertanian 20 hektar. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ya Pak. Oh iya Pak, karena ini tadi sudah pada tahap pembangunan, ternyata cukup lumayan juga progresnya untuk 5 tahun terakhir pembangunan. Ya. Ada jalan, kemudian rapat beton, pengaspalan sampai dengan irigasi air dan penerangan jalan. Terus berarti kemudian selanjutnya ini terkait dengan tadi, karena tadi sudah ada beberapa program dan dijelaskan juga dana salah satunya ada program provinsi seperti itu. Berarti mayoritas dari pembangunan yang ada ini pendanaannya dari program apa saja Pak selain dari provinsi? Mayoritas itu berarti anggaran untuk pembangunan di desa itu adalah anggaran dana desa. Mayoritas untuk pembangunan itu berarti menggunakan bersumber dari dana desa. Oke. Keterlibatan masyarakat mungkin bisa dalam tenaga kerja dan sebagainya ketika proses pengerjaan proyek. Untuk proses pengerjaan proyek, keterlibatan dari warga masyarakat itu hampir 95% dari setiap dukuh. Misalnya pekerjaan itu dilaksanakan di misalnya si Bulu Desa, berarti yang dilibatkan adalah 95% si Bulu Desa. Sedangkan yang 5% dan sebagainya mungkin dari dukuh yang lain. Selanjutnya apa yang poin ketiga terkait hasil dan manfaat. Menurut Bapak bagaimana sih perkembangan infrastruktur desa Gunung Tiga selama 5 tahun terakhir? Perkembangannya apakah grafik, kalau bicara segrafik mungkin grafiknya apakah menurun atau stabil atau naik seperti itu? Untuk kaitan dengan jalan ya? Iya. Untuk kaitan dengan jalan itu grafiknya itu naik. Grafiknya naik, dan untuk pembangunan dengan menggunakan rapat beton juga nilai kualitasnya itu lebih lama ya, lebih lama dibandingkan dengan aspal, sehingga mungkin itu bisa lebih dari 5 tahun itu masih layak untuk
dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Bapak apa yang paling bermanfaat bagi masyarakat dari semua tadi ada kita ngomong jalan, kemudian pengaspalan, pengairan, sampai penerangan jalan seperti itu. Utamanya yang paling bermanfaat adalah satu, jalan raya. Karena itu sebagai sarana prasarana untuk mobilitas perekonomian sih ya. Yang kedua itu kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih ini sangat vital sekali karena untuk apa saja kita itu memang lebih dominan memanfaatkan air, misalnya untuk mencuci dan memasak dan sebagainya. Berarti secara umum pembangunan ini cukup membawa dampak ya Pak, termasuk dalam ekonomi, kemudian menunjang kebutuhan masyarakat seperti itu. Terus menurut pandangan Bapak kualitas apa ya, perubahan apa yang paling signifikan terkait dengan kualitas hidup masyarakat dengan banyaknya pembangunan yang terrealisasi? Perubahan yang sangat signifikan berarti masyarakat itu merasa antusias untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian. Misalnya antusias dalam peningkatan kesejahteraan ya. Baik kesejahteraan secara rohani ataupun kesejahteraan secara jasmani ya. Karena dengan fasilitas misalnya sumber mata air yang tercukupi, masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu kan juga tidak terkendala. Tapi bila air itu kurang, orang misalnya mau berwudu dan mandi dan sebagainya kesulitan. Oke, untuk yang poinnya sudah, berarti kita masuk ke poin yang sedang saya kerjakan Pak terkait dengan kepuasan masyarakat. Sejauh ini apakah sudah pernah ada survei-survei terkait kepuasan masyarakat? Apakah ini yang pertama di desa Kandang? Untuk survei-survei tentang kepuasan masyarakat, untuk yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian ya, saya mungkin yang saya baru pernah saya diwawancarai ini baru pertama kali ini. Tahun ini. Tapi untuk mungkin mewawancarai masyarakat khususnya di pemerintahan desa dan sebagainya saya juga belum tahu. Tapi untuk kemungkinan ada, tapi untuk baru kali ini saya itu diwawancarai untuk dimintai yaitu informasi berkaitan dengan masalah pembangunan. Sejauh ini Pak Tanyo kan sebagai TPK yang tim pelaksana pembangunan. Apakah ada dari warga masyarakat yang secara khusus menyampaikan aspirasinya terkait dengan pembangunan? Ada. Ya. Ada, berarti bidang apa Pak? Bidang sumber mata air bersih. Langsung ke TPK. Terkait sumber mata air bersih. Apa sumber air bersih? Mata air bersih ya. Sumber mata air bersih supaya dikelola dengan baik. Itu khususnya di kerajaan itu kan dulu kekurangan air ya. Sistem yang lebih baik. Lalu itu tempat olahraga untuk pemuda. Tempat olahraga. Sejauh ini Pak, terkait pembangunan ya, namanya proses pembangunan sudah ada hasil, kemudian sudah dimanfaatkan. Berarti kan perlu yang adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana kualitas, kemudian bagaimana prosesnya seperti itu. Nah, sejauh ini apakah sudah pernah dilakukan evaluasi, misal dari TPK, BPD, kemudian Pemdes seperti itu? Terus kira-kira hasil evaluasinya seperti apa? Seperti itu Pak. Ya, untuk proses evaluasi biasanya itu kan dilaksanakan dari desa ya. Desa, lalu nanti juga
ada evaluasi dari tim kecamatan yang Evaluasi tim berkaitan kecamatan. dengan masalah pembangunan fisik. Dan untuk sampai hari ini pembangunan yang dilaksanakan Hasil evaluasinya itu normatif, hasil evaluasi bersifat normatif sesuai dengan perencanaan dan mutunya ya sesuai dengan apa yang ada di perencanaan yang diusulkan baik oleh desa ataupun dari dusun. Sesuai dengan perencanaan. Nah ini Pak, karena tadi sudah ada evaluasi, sejauh ini hambatan atau apa kendala-kendala selaku panjenengan sebagai TPK penggerak ya kegiatan itu apa sih ya Pak? Apakah ada kendala kemudian seperti itu? Ketika ada kendala, kira-kira kendalanya apa sih yang mempengaruhi pembangunan di Desa Gunung Tiga khususnya? Untuk hal-hal yang berkaitan kendala itu biasanya kan anggarannya ya anggaran yang terbatas, sedangkan permintaan masyarakat itu kan kadang harus dipenuhi ya. Permintaan masyarakat dipenuhi, tapi pada prakteknya anggarannya itu terbatas sehingga belum setiap dusun itu bisa menerima program secara layak. Anggaran tidak balance antara anggaran sama permintaan masyarakat. Iya. Contohnya pada masa COVID itu ya, itu kan untung masih bisa ditolong dari program-program provinsi untuk pembangunan fisik. Kalau tidak ya berarti anggaran COVID itu hampir masuk waktu itu hampir 60% ya, sehingga boleh dikatakan pembangunan fisik pada tahun 2019 2020 ya 2020 2021 itu hampir kurang, sehingga ketika masyarakat itu minta untuk diberikan suatu mungkin permintaan pembangunan itu belum bisa terwujud waktu itu. Untung ada bantuan-bantuan dari provinsi. Terus ini Pak, selanjutnya Pak, terkait tadi sudah ada pembangunan, terus kita ngomong evaluasi, kemudian kita ngomong kendala juga, karena dari kendala itu kan pasti menghasilkan sebuah rumusan baru ya, langkah antisipasi. Nah, sejauh ini strategi apa sih yang diterapkan untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut seperti itu Pak? Strategi yang diharapkan ya tentunya harus ada juga pelibatan masyarakat secara langsung ya. Pelibatan masyarakat secara langsung yaitu dengan menggali sumber daya dari masyarakat. Swadaya harus ada. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, itu kan apabila terbatas, apalagi tahun-tahun sekarang ya, untuk anggaran dana desa saja hanya dalam 1 tahun itu hanya 374 juta sekian ya, itu kan kurang. Sedangkan kita memiliki wilayah terdiri dari 12 RT ya, 4 RW apa ya, 4 RW dan ada 2 dusun. Ya berarti intinya adalah untuk strategi mengatasi kendala ya dengan melibatkan masyarakat, salah satunya dalam swadaya masyarakat untuk pembangunan. Menggiatkan swadayanya itu perlu digiatkan, bukan hanya kita mengandalkan dari pemerintah. Apabila mengandalkan dari pemerintah akhirnya kurang maksimal ya. Nah ini terkait yang sebelum terakhir, ini berarti ada satu poin lagi. Karena dari proses pembangunan berarti kita berbicara tadi sudah ada pelibatan, kemudian proses evaluasi, kemudian pelibatan masyarakat. Nah dari semua itu berarti kita ke mekanisme transferasi seperti itu Pak. Bagaimana terus mekanisme? Karena dari semua kegiatan itu kan ada proses pengawasan. Nah, sejauh ini terkait dengan pengawasan program-program itu, program-program khususnya program yang dilaksanakan pengawasannya seperti apa, kemudian dilakukan oleh siapa seperti itu.
Untuk program-program yang telah dilaksanakan pada pembangunan fisik ya, itu biasanya bertahap untuk pengawasannya. Pengawasannya dilakukan oleh pada BPD ya. BPD. Lalu dari BPD biasanya ada pengawasan juga dari tim kecamatan ya, yang mengurusi masalah pembangunan fisik, dan juga dari inspektorat. Terus sejauh ini Pak, untuk apa? Ini kan berarti secara struktural ya, secara birokrasi. Untuk ke masyarakat, informasi terkait dan transparansi ke masyarakat biasanya seperti apa? Untuk informasi dari masyarakat biasanya setelah pembangunan itu selesai, nanti kan masyarakat itu kan diundang ya, dari setiap dusun, untuk menyaksikan pembangunan yang telah selesai, diterima atau tidaknya dari proyek yang sudah dilaksanakan. Berarti acaranya serah terima dari pemerintah desa ke masyarakat. Ya, pertama serah terima dari TPK kepada itu pemerintahan desa. Serah terima dari TPK kepada ke desa, Pemdes. Dari Pemdes ke masyarakat. Nanti disosialisasikan, diserah terimakan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu juga setelah diberi pembangunan, diharapkan itu bukan hanya berhenti di situ, tapi harus dijaga keberlangsungannya. Kalau pertanggungjawaban desa itu sifatnya struktural nih Pak, berarti ya, dari birokrasi ke birokrasi seperti itu. Pertanggungjawaban birokrasi ke birokrasi. Ini yang terakhir Pak untuk penutup. Jadi saya minta nanti pendapat Bapak, mungkin ada beberapa poin. Menurut Bapak itu tingkat keberhasilannya kira-kira kalau secara presentasi itu berapa, kemudian harapannya ke depan Gunung Tiga itu seperti apa secara pembangunan seperti itu. Terus 2 poin itu sih pada intinya 5 tahun terakhir ini seperti apa, kemudian harapan ke depannya untuk Gunung Tiga itu seperti apa. Untuk 5 tahun terakhir ini ya, untuk pembangunan di Desa Gunung Tiga itu cukup meningkat ya, dan berkembang, dan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat ya, boleh dikatakan apabila kita rata-rata dari setiap dusun kan berbeda-beda ya. Kalau misalnya di Doko Mremang itu tingkat kepuasannya boleh dikatakan bisa mencapai, untuk fisik ya, itu bisa mencapai hampir 90%, 95 sampai. Karena untuk wilayah Mremang itu kebutuhan fisik jalan itu kan juga sudah rapi semua ya. Lalu untuk kebutuhan air bersih juga sudah tercukupi, tempat ibadah itu juga sudah tercukupi, dan juga sarana prasarana olahraga di Dusun Mremang itu juga sudah tercukupi. Sedangkan untuk wilayah Sibulu, wilayah kerajaan ya, untuk wilayah kerajaan itu kan hanya yang utama itu kan berarti masalah air bersih ya. Masalah air bersih itu tercukupi hampir, kalau lagi musim penghujan kan tidak kekurangan sumber mata air yang di PE itu penuh. Tapi kalau di musim kemarau itu ya hanya mungkin berkurang. Mungkin kebutuhan masyarakat untuk air hanya 80%. Berarti secara umum kalau lingkupnya Gunung Tiga secara program berarti 5 tahun terakhir bisa dikatakan sudah cukup ya, cukup baik. Dan perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk wilayah-wilayah lain yang belum baik ya, seperti Kenteng. Berarti harapannya untuk kedepannya Gunung Tiga seperti apa Pak? Harapan Gunung Tiga ya, harapannya adalah pembangunan. Untuk pembangunan fisik harapannya bisa
pembangunan visi. meningkat ya, hal-hal yang belum terselesaikan bisa diselesaikan. Dan untuk pembangunan perekonomian, khususnya perekonomian pertanian, harapannya adalah perlu ditingkatkan dan dikembangkan dan perlu ada pengawasan yang keberlanjutan ya, pengawasan yang jelas. Program ekonomi berkelanjutan. Baik Pak, matur nuwun untuk waktunya. Alhamdulillah wawancara sudah selesai. Dari poin yang saya tanyakan ini nanti mohon izin untuk saya rekap, untuk saya gunakan data di penelitian tersebut. Terima kasih nih Pak, sekali lagi matur nuwun, terima kasih. Yang ini sih dikumpulkan.